warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Fadila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai isu-isu kebinekaan masyarakat yang ada di Indonesia. Berikut isu-isu yang akan saya bahas pada video kali ini. Sebelum kita membahas isu kebinekaan masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, di samping itu, Indonesia menjadi suatu negara yang terbilang sangat unik. Kenapa? Karena memiliki begitu banyak keanekaragaman, sehingga dikenal sebagai negara dengan gaya tatanan hidup masyarakat yang plural dan majemuk. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia itu ada 6. Yang pertama, ada kebinekaan mata pencarian. Yang kedua, ada kebinekaan suku bangsa. Yang ketiga, ada kebinekaan ras. Yang keempat, ada kebinekaan agama. Yang kelima, ada kebinekaan budaya. Dan yang keenam, itu ada jenis kelamin. Di negara kita, negara Indonesia itu memiliki 7 agama. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Nah, dengan adanya kebinekaan agama ini tentu menjadi konflik. Rentan sekali adanya konflik. Tetapi dengan adanya semangat persatuan Indonesia dan adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika, sedikit demi sedikit konflik itu dapat terselesaikan. Setiap agama itu tidak mengajarkan agamanya itu paling benar atau menganggap agamanya itu paling banyak nih penduduknya gitu. Tetapi setiap agama satu sama lain itu kita harus saling toleransi, saling membantu, saling menghargai satu sama lain, sehingga kita ketika ada kegiatan bergotong royong, bekerja sama, kita dapat melaksanakannya bersama-sama di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perbedaan agama, kita tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak bersatu, bahkan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar sesama agama lain dan antar sesama warga negara. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, menghargai terhadap sesama pemeluk agama yang lain. Jadi kita harus ada rasa toleransi, sehingga kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar sesama agama lain. Nah, ketika berbicara mengenai kerukunan umat, bahwa kerukunan umat beragama itu memang merupakan suatu persoalan yang bersifat kompleks. Kenapa? Dikarenakan persoalan-persoalan yang ada itu tidak hanya melibatkan satu dimensi saja, melainkan lebih. Jadi setiap persoalan itu tentu saja akan ada timbulnya berbagai dimensi atau faktor yang mempengaruhi hubungan antar agama yang disebabkan oleh agama tidak saja berurusan dengan dirinya sendiri, tetapi juga berkaitan atau berurusan dengan lingkungan sekitarnya. Baik, sebelum kita membahas lebih rinci lagi terkait isu persoalan kebinekaan agama, apa sih kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan yang mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada permasalahan kali ini, yaitu saya akan membahas isu terkait salah satu sekolah yang mempermasalahkan dalam penggunaan hijab. Nah, karena permasalahan ini berada di sekolah, jika dilihat bahwa kepemimpinan yang berada di sekolah itu kepala sekolah, maka dari itu proses yang dilakukan kepala sekolah itu bertujuan untuk mempengaruhi guru-guru serta staf tata usaha atau bawahannya agar bekerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan itu secara efektif dan efisien mungkin. Nah, permasalahan ini itu ada karena ada salah satu
sekolah, yang pihak sekolah itu mewajibkan seluruh siswanya untuk memakai hijab, yang dimana siswa non muslim pun diwajibkan untuk memakai hijab. Nah, oleh karena itu sekolah sebagai arena pembelajaran peserta didik, jadi dimana sekolah itu tidak boleh menyebarkan nilai-nilai yang memojokkan salah satu kelompok. Misalnya yang tadi dia memojokkan karena mayoritas agama Islam, jadi dia memojokkan agama yang non Islam, sehingga sehingga inilah yang menjadi benang merah yang dapat kita tangkap dari respon para pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini merupakan sinyal positif dengan adanya langkah seirama sekata antara eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan yang memang terdapat terus pada bangsa kita ini, seperti itu. Bahkan, sekolah itu sebagai identitas persemaian, persatuan, kebangsaan, dan keterbukaan. Sehingga dengan adanya pemaksaan keyakinan tersebut dengan dalih peraturan sekolah, tentu sangat memalukan dilakukan oleh kepala sekolah beserta perangkatnya. Sekolah yang berisi sekian belas bahkan puluhan guru, belum lagi ada komite, merupakan garda terdepan yang mendidik siswa-siswinya untuk menjadi agen-agen pemersatu. Mereka yang akan menjadi penerus bangsa dengan segala keunikan yang dimiliki mereka dan diantara mereka. Nah, dari permasalahan itu, kenapa sih bisa ada timbul permasalahan tersebut? Mengapa terjadi? Mengapa sampai terjadi pemaksaan dari pihak sekolah kepada siswinya yang berbeda agama atau keyakinan tersebut? Ini menjadi pertanyaan yang besar, karena sudah 75 tahun Indonesia merdeka, di mana Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara. NKRI juga sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semuanya itu sebagai acuan berbangsa negara telah bermaksud terhadap terang benderang, sehingga ketika ada permasalahan tersebut kita tidak boleh sebagai siswa atau sebagai guru itu memojokkan kesalahan tersebut. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban saya. ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui ya. setiap. Yang aturan sekolah itu kan jilbab ini, Pak. Lambang agama saya, Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi non-muslim di SMKN 2 Padang ini jadi viral setelah orang tua sang siswi mengunggahnya di media sosial 21 Januari 2021 lalu. Pihak SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat beralasan ada kesalahan dalam penerapan kebijakan seragam sekolah. Pihak sekolah pun meminta maaf dan berjanji melakukan evaluasi aturan berseragam. Kami kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang mengakui kesalahan. Kesalahan itu terjadi, ini adalah perproses yang terjadi dari guru bimbingan konseling, ketua jurusan, dan wakil kepala sekolah bidang SSD. Permasalahan ini belum sampai di tangan kami sebagai kepala sekolah. Dinas Pendidikan Sumatera Barat menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi terkait kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi non-muslim ini. Pihak Disdik Sumbar menyebut ada 46 siswi non-muslim yang bersekolah di SMKN 2 Padang. Namun hanya satu yang berani memprotes kebijakan soal seragam ini. Dan dasarnya apa? Karena setahu kami tidak pernah ada pemerintah provinsi, gubernur atau sekda sekalipun mengeluarkan surat terkait dengan aturan berpakaian seperti ini. Lagi tergantung dari hasil laporan tim investigasi kita. Ya, kita lihat nanti dan beliau sudah sampaikan dan sudah ada pengakuannya di sana. Ya Pak, pertanyaan saya cuma satu saja. Apa dasar Bapak membuat ini? Ini sudah tradisi Pak. Lalu namun jadi sekolah lama di Kudu. Ya, jadi
Aturan seragam berjilbab sebenarnya sudah ada sejak era Wali Kota Padang Fauzi Bahar 2005 lalu. Namun Fauzi menyebut aturan itu tidak bersifat memaksa dan hanya berbentuk imbauan. Para siswi yang non-muslim diberi kebebasan untuk mengikuti aturan ini atau tidak. Jadi mau masuk Kebijaksanaan ini dari 15 tahun yang lalu di masa saya di Kota Padang. Namun ini berjalan dengan baik kepada masyarakat atau warga Kota Padang yang non-muslim hanya berupa himbauan, tidak diwajibkan. Orang tua siswi SMKN 2 Padang yang merasa dipaksa berjilbab pun menyurati Presiden, Mendikbud, dan Komnas HAM. Meski sang siswi tidak mengalami intimidasi selama di lingkungan sekolah, surat tersebut tetap dikirimkan dengan harapan agar tak ada lagi kasus intoleransi soal seragam di lembaga pendidikan. Kasus ini langsung direspons Mendikbud Nadiem Makarim. Nadiem menilai pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah adalah pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Pemerintah daerah pun diminta menindak tegas berupa sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Sekolah tidak boleh membuat peraturan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian seragam kekhususan agama tertentu sebagai pakaian wajib di sekolah. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dalam keterangan tertulisnya menyebut, tidak ada yang menolak bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan lain yang lebih tinggi. Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM. Komnas HAM juga berharap Kemendikbud bisa bertindak tegas karena institusi pendidikan negeri seharusnya bisa menjunjung tinggi keberagaman, tak hanya di Padang, tetapi juga di daerah-daerah lain. Keprihatinan bagi kita bersama karena institusi pendidikan negeri seharusnya bisa menjunjung tinggi keragaman yang ada, menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan tentunya juga harus menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia seperti amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pihak SMKN 2 Padang pun berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Agar persoalan intoleransi serupa tak lagi terulang, Kemendikbud pun diminta untuk menyisir dan mengawasi penerapan aturan oleh Dinas Pendidikan serta kepala sekolah di daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, kenapa permasalahan ini bisa tersebar luaskan? Karena ada salah satu murid, orang tuanya itu ketika sedang berdebat, dia memvideokan perdebatan itu terhadap pihak sekolah. Sehingga membuat orang tua siswa tersebut mengupload video tersebut ke sosial media mereka. Jadilah permasalahan ini tersebar kemana-mana. Penilaian dari isu yang sudah saya dapat dan saya sampaikan bahwa itu kurang baik karena apa? Karena dari sekolah tersebut terdapat sikap yang tidak harus dicerminkan gitu. Tidak patut untuk dicontoh karena itu memojokkan salah satu agama yang seharusnya kita menghormati, toleransi terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, solusi yang bisa saya dapat dari permasalahan tersebut bahwa kita harus lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap sesama lain, terhadap yang berbeda agama. Walaupun di negara kita ini mayoritas beragama Islam, tetapi kita harus saling menghargai dengan agama lain. Tidak boleh memojokkan satu sama lain atau agama yang lainnya, seperti itu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.